Jua-jua, nah di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah pemirsa, ini semalam saya tuh tengok video Binda Nayan, cerita masalah yang saya mendatangin dia. Jadi katanya saya datangin dia dan saya itu kayak nggak hormat sama dia gitu. Saya pun heran sebenarnya cara menghormati manusia macam mana ya kan. Kalau kita datangin nanya baik-baik gitu, katanya nggak hormat. Mendatangi dia itu kemarin, saya cuma menanyakan dua. Sebenarnya yang saya bahas waktu saya datang menjumpai dia itu tuh ngebahas cuma dua. Kenapa selalu ngeburukin saya? Kalau mama saya gadai warisan, setahun lalu mak saya gadai warisan, saya yang diburukkan. Nah sekarang mak saya jual warisan, saya yang diburukkan. Gitu. Kenapa? Itu saja. Terus atas dasar apa dia nuduh saya kalau saya yang komen, suami dia begini, suami dia. Itu saja sih semalam pangkal ceritanya. Tapi dia nggak ngebahas yang saya tanyakan itu kan. Kenapa? Karena ketahuan bohongnya. Makanya saya bilang pemirsa, biasanya sih seperti itu. Lagi satu ya, kenapa sampai sekarang tuh nggak tunjukkan komen yang menamai dirinya diikuti dengan nama kakek? Kenapa? Nggak ada kan? Orang memang nggak ada, itu saja direka-reka biar semua saudara itu kayak benci sama saya. Begitu pemirsa, saya jenis orang kalau misalkan saya ada masalah dengan orang lain, saya nggak akan cerita ke sana, ke sini, ke sana untuk meminta dukungan, enggak. Itu karena yang bermasalah saya, ngapain juga saya bawa semua orang. Nah kalau Binda Nayan dia nggak gini, dia kalau bermasalah sama saya dia akan bawa bibi saya yang ini, bibi saya yang itu, yang ini, yang itu. Dia akan menunjukkan ke semua orang, hey saya didukung semua orang gitu. Padahal kadang-kadang mungkin orang juga nggak peduli, betul tak? Cuman ya ditunjuknya di video begini, keluarga Sri itu begini begitu, orang diam. Bukan berarti orang mendukung, orang malas. Lu punya masalah kenapa ini bawa-bawa kita gitu. Jadi dia memang kayak gitu orangnya. Jadi kalau memang dia lagi satu yang buat channel dia itu, channel YouTube, dia tahu saya yang buat channel YouTube dia, password saya tahu, email saya tahu, semua saya tahu. Untuk dia bisa dapat duit juga saya yang urus, malam-malam datang ke rumah adik saya. Kebetulan saya di sana, saya uruskan. Sewaktu saya di Malaysia itu juga saya uruskan dari video call. Kalau misalkan saya takut yang dia itu ngebongkar aib saya, kayak ngeburuk-burukkan saya, kayak ngeburukkan mak saya, kayak boleh aja, sekarang aja saya boleh tutup dia punya channel. Tapi kenapa saya tak buat? Sebab memang saya tak berapa peduli pun dengan omongan Binda Nayan. Betul saya bilang. Kalau saya tengok dari dia berbicara juga, saya tengok dia tuh kayak jantung dia tuh nggak stabil, gerbak, hati-hati nanti stroke pula, mikirin yang sebenarnya tuh nggak penting pun untuk dipikirin gitu. Masalah warisan ini itu. Kan Binda Nayan dapatnya banyak. Kan mama saya dapat 7,5 rantai, Binda Nayan dapatnya 1 hektar lebih. Kalau memang Binda Nayan kasihan sama abang saya, nggak salah kan bagi kayak 5 rantai. Betul tak? Kalau kayak emak saya, dia dapat juga 7,5 rantai. Ya kan? Kalaupun misalkan dia bagi sama abang separuh-separuh, hutang dia nggak cukup. Ya kan? Kalau kasihan, tuh Binda Nayan dapatnya banyak. Jangan pula nanti bilang ini itu. Kemarin kan ditunjuk di video bagiannya dari sini ke sini. Orang juga tahu berapa lebar. Mak saya 7,5 rantai. Binda Nayan 1 hektar lebih. 1 hektar aja 25 rantai. Mak saya cuma 7 rantai. Berapa kali ganda tuh punya Binda Nayan. Betul tak? Makanya kemarin waktu pengukuran itu saya bilang, keadilan itu hanya ada pada Tuhan. Dan mak saya tuh nggak ngomong apapun walaupun dia dapat bagian kecil. Nggak ada dia komplain, marah, keberatan. Nggak ada, dia diam. Dia cuma bilang, syukur dapat segini aja syukur gitu. Daripada nggak didapat, makanya dia nggak kecil hati sama siapapun. Tapi selalu juga sama mak saya. Makanya dia terkejut, Binda Nayan itu terkejut tengok mak saya kemarin yang dia speak up. Karena kata Binda Nayan gini, pembagian hanya antara emak saya dengan abang saya. Terus emak saya tuh nanya, anakku kan 2 lelaki, habis si Odi bagaimana gitu ya kan. Terus katanya si Odi nggak ada bagian, yang ada hanya si Wandi sama mama saya gitu.
Oh nggak bisa gitu, anakku 2 lelaki, kata mama. Jadi dia di situ tuh terkejut loh. Biasanya kalau saya ngomong gini-gini tuh kakak saya ini terus nurut. Sekarang kok dia udah berani melawan gitu. Sebenarnya nggak melawan sih. Mak saya cuman apa kayak dia tuh mau menyamakan anaknya aja, tapi orang bilang pilih kasih lah inilah. Pilih kasihnya di mana saya nggak tahu. Terus kalau masalah katanya mak saya udah jual warisan dibangun lah inilah itu saya nggak tahu di luar konteks saya itu kadang-kadang ya macam yang kalian tahu masalah komen yang menamai namanya dengan nama kakek saya juga itu di karang-karang ya kan dia sendiri yang membalas komen orang katanya di YouTube ini apapun bisa diucapkan jadi ya begitulah dia pemirsa saya juga nggak terlalu menanggapi cuman ya begitu satu je saya nak cakap untuk Bindanayan ya seberapa keras kita membongkar keburukan orang memburuk-burukkan orang dengan sendirinya juga nanti keburukan kita juga dibongkar kalau masalah aib. Masalah Tupperware lagi saya heran loh. Saya kayaknya nggak buat di video, nggak pernah singgung pun. Yang saya bagi kue tahun baru untuk Bindanayan nggak ada saya cakap di video pemirsa. Bagi saya kok ngasih kue aja kenapa harus di videoin gitu. Terus dia diceritainnya di video. Itu juga saya terkejut. Ini pun diceritain. Saya nggak pernah nanya pun masalah Tupperware. Ya biasa dong suami saya nanya. Itu kue mau dikasih ke siapa? Itu doang loh. Ya ampun. Sebenarnya kemarin itu saya ngasihnya sama Bibi Kilang sebenarnya, cuman kebetulan dia di situ, jadi kata mas saya, lo untuk bindamu kok nggak dikasih? Ya udah saya ambil lagi gitu, ya nggak mungkin dong. Saya bilang binda nggak usah, ya walaupun gimana pun kita ini ada kesopanan betul nggak? Gitu aja sih. Jangan tantrum. Kalau Bindanayan cerita buruk tentang orang, terus ada orang komen buruk tentang Bindanayan, jangan tension, jangan tantrum. Jangan pula nanti kena rasu. Itu saja saya pesankan sih. Kemarin sebenarnya saya tuh udah mau stop karena tujuan utama Bindanayan buat video saya udah tahu. Sebenarnya saya udah mau stop, cuman ini saya mah kalau dibilang orang begini-begini sombong, angku ini itu ini ngapain juga penonton yang udah lama follow saya terkejut. Tuh dari dulu juga orang sudah mengata-ngatai saya seperti itu. Makanya saya bilang saya paling nggak suka tuh munafik di video di YouTube. Kalaupun saya cerita begini orang bilang Sri itu memang begini Sri. Ya begitulah saya. So bila ada orang cerita begini-begini saya juga nggak takut lagi. Ya kan walaupun dia bilang suami saya pemabuk, tukang pukul apa-apa ini itu bla bla bla. Saya kan cerita juga. Kadang kita nggak cerita tiba-tiba ada case. Orang bilang, oh berarti selama ini hanya lakonan, nampak di kamera romantis, macam elok semua, tapi lakonan. Itu kalau kita tutup-tutupi, bila satu masa ketahuan bukan dari kita, dari orang lain. Nah, bila kita cerita, buka aib suami, so hidup nih serba salah. Makanya saya bilang, buat apa yang kita nak buat. Gitu. Makanya saya bilang, orang suka-suka, orang tak suka. Begitu pemirsa, saya cerita begini 21 hari bulan saya dapat duit, 21 hari bulan saya dapat duit. Nah yang memfollow masalah warisan ini jangan lupa masak dulu baru tonton. Saya aja kadang baca komen tuh sampai gelak gitu. Saya sokong Bindanayan, buka aib Sri terus, buka Sri jengkol itu, begini begitu. Kalau saya takut, boleh aja saya tutup hari ini saja saya tutup dia punya channel. Saya tahu Bindanayan buat channel aja tuh nggak tahu. Toh yang edit video dia selama ini juga si Sri Malam. Jadi kalau misalkan saya takut dia bicara buruk lagi begini-begini, boleh kan saya tutup aja. Tapi saya membiarkan gitu. Nggak apa-apa, biar seronok. Saya juga ada. Kalian juga ada, kubu Sri apa pula dia cakap ini? Dari Bindanayan udah gini dia cakap, Sri apa pula cakap? Jadi begitu, kalian juga menonton. Saya orangnya nggak munafik pemirsa, jangan bilang, kemarin saya tanya Bindanayan, kenapa selalu Bindanayan letak saya di video Bindanayan? Biar banyak penonton kan, saya bilang. Katanya, otakku nggak sama kayak otakmu ya katanya. Ya ampun, padahal tuh pernah saya dengar sendiri waktu ada acara di rumah Bibi Kilang. Jadi bilangnya acara rumah Bibi Kilang kayaknya iya. Terus
Dia bilang, taruh nanti foto kakakmu di depan, foto saya, biar nanti banyak yang nonton, gitu. Kalau taruh dia nanti, makanya walaupun sebenarnya dia itu benci sama saya rasa dari mulai setahun lalu dia burukkan saya itu, sebenarnya walaupun maaf-maafan, dia itu masih benci, karena kita tahu dari muka orang juga gitu kan. Jadi saya tahu lah. Nah, tapi walaupun dia benci sama saya, setiap kali kita ada jumpa di satu acara dia selalu menyuting saya, ya saya tahu sebenarnya dia nak view. Walaupun saya nggak famous, tapi kan kebanyakannya yang nonton dia itu awal mula nonton saya dulu. Jadi apalagi tuh orang tahu, mereka dulu kan bermasalah, orang pasti mau tengok. Gitu saya tahu sebenarnya, tapi ya udah gitu. Nggak apa-apa, lumayan. Binda Naya juga buat cerita-cerita begini, nanti kan ujung bulan boleh gajian, boleh. Nanti ada hari raya mah, kalau nggak tahun ini tahun berikutnya masih banyak masa, ya kan? Asal jangan metong duluan. Itu aja. Betul tak? Enjoy the show pemirsa. Jumpa lagi video berikutnya.